Ya, kita mulai saja sambil nunggu teman-temannya. Kemarin kita masih sisa materi Atresia ani, dan kemudian saya lanjutkan dengan kelainan-kelainan di sekitar anus. Ya, ada abses perianal, ada fisura ani, ada fistel perianal. Ya, nanti digabung di kelainan-kelainan di sekitar anus. Ya. Oke, kita mulai saja. Sekarang kita mulai dengan Atresia ani. Atresia ani atau disebut juga anus imperforata, ya. Anus yang tidak mempunyai lubang imperforata disebut sebagai malformasi anorektal juga, ya. Adalah suatu kelainan kongenital tanpa anus atau dengan anus yang tidak sempurna, ya. Atresia itu anus yang tidak ada tanpa anus atau dengan anus yang tidak sempurna. Frekuensi seluruh kelainan kongenital anorektal didapatkan 1 sampai 10.000 kelahiran, 5.000 sampai 10.000 kelahiran. Sedangkan Atresia ani didapatkan 1% dari seluruh kelainan kongenital pada neonatus, ya. Jadi kelainan kongenital jarang, tapi ini 1% lebih jarang lagi didapatkan Atresia ani. Ini definisi tadi kembali lagi. Atresia ani adalah suatu kelainan kongenital, ya, tanpa anus atau anus yang tidak sempurna, termasuk di dalamnya agenesis ani, agenesis rectum, atau dan atresia rectum termasuk di sini, ya. Embriologinya kita ketahui bahwa usus terbentuk pada minggu keempat fase embrio hingga sampai bulan ke-6 fase fetus, ya. Ada primitif gut itu terdiri atas foregut, midgut, dan ingut. Ini ingut, jadi inilah yang terakhir yang tidak terbentuk, ya. Sehingga anusnya tidak terbentuk. Kita tahu perkembangan anus dimulai dari pembentukan tuberkel ani kanan dan kiri, ini embriologi, ya. Ke arah ventral mulai bagian akhir ingut, ya. Kemudian bagian atas kanalis ani dibentuk oleh bagian akhir ingut dan kemudian bawah pada proctaderem. Ini masalah embriologi karena otot-otot sphincter ani externus dibentuk dari mesoderm yang berkembang sendiri dari dan berada di daerah perineumnya. Ini lihat, ya, pembagiannya. Foregut itu biasanya sampai di duodenum, ya, lambung, kemudian pada midgutnya, ya, sampai di colon ascendens, ya, bagian transversum, sedangkan ingut itu sebagian colon transversum sampai di rectum. Itu pembentukannya, ya. Atresia ani lebih banyak ditemukan pada laki-laki daripada perempuan. Ya, itu tahu kenapa, ya. Kemudian dari hasil-hasil ini selama ini laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Pada laki-laki Atresia ani fistula recto uretra biasa diikuti, ya, dengan fistula oleh fistula perineal. Jadi laki-laki kadang selain tidak ada lubangnya, dia berhubungan dengan uretra dan juga kadang di membentuk fistel juga ke perineum. Sedangkan pada perempuan dia itu di fistelnya tidak ada anus, tapi dia bermuara ke recto vestibular, dia masuk ke bagian vagina, ya, itu. Atau juga fistel di bawah di sekitar perineal. Beda. Kalau laki-laki kemudian bermuara ke uretranya, sedangkan pada perempuan bermuara ke vestibular dari vagina, ya. Ya, rectum masuk langsung ke vagina bagian bawah ini.
Jadi anus tidak ada, tapi salurannya itu bermuara ke uretra atau dia bermuara ke atau sekitar perineum. Kalau laki-laki, kalau perempuan dia bermuara ke vagina, kadang juga bermuara ke sekitar perineum. Penyebabnya sampai sekarang kita ketahui diduga genetik karena kegagalan pembentukan ya prorektal ya, semua kelainan-kelainan genetik bawaan pada saat embriologi. Putus saluran pencernaan dari atas dengan dubur, supaya lahir tanpa lubang anus. Gangguan organogenesis dalam kandungan. Oke, kelainan bawaan berhubungan dengan sindrom Down. Semua faktor-faktor yang diduga penyebab dari atresia anus. Ini menurut klasifikasinya kita bagi ya. Ini split. Laki-laki kita bagi jadi kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 itu ada fistel urin ya. Atresia rectum. Perineum tidak ada sama sekali. Fistel tidak ada. Pada pemeriksaan invertogram, nanti kita lihat invertogram itu posisi niches ya. Lutut sandar ke dada. Invertogramnya kita lihat udara paling bawah 1 cm dari kulit. Biasanya di anal. Dari kulit dari anus 1 cm ke atas ya. Biasanya bermuara ke buli-buli, itu fistel urin, atau sama sekali tidak ada rektumnya ya. Kemudian kelompok 2, dia ada fistel di perineum atau ada anus tapi cuma membran saja ya. Ada anus cuma kecil, stenosis dia. Fistel tidak ada, invertogramnya kurang dari 1 cm, jadi letak rendah ya. Kalau pada perempuan, kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kelompok 1 itu dia kelainannya ada di fistel masuk ke vagina atau kloaka ya. Masuk bahasa sampai ke di uterus ya. Ini vestibular ya. Kadang juga atresia rectum pada invertogram udara di atas 1 cm ya. Jadi kalau kita ada udara di atas 1 cm hati-hati. Biasa fistelnya itu dia bermuara ke vagina. Ya. Dan kelompok 2 bisa ada stenosis saja, ada anus, ada terbentuk, tapi ada membran yang halangi. Ya. Itu invertogramnya kurang dari 1 cm dari kulit. Tadi ini menurut Lot dan Ross pada tahun 94 juga, ya terjadi 4 tipe. Tipe 1, saluran anus dan rektum bagian bawah mengalami stenosis dalam beberapa derajat. Jadi ada anus tapi dia bentuk stenosis. Yang derajat 2 lebih berat lagi, bukan tidak ada tapi ada membran. Membran tidak ada lubangnya, tapi yang halangi adalah membran. Itu tipe 2. Kalau tipe 3, anus sama sekali tidak terbentuk, rektum berakhir pada suatu kantong yang buntu tetap pada ya lekukan anus paling sering. Kalau yang tipe 4, saluran anus dan rektum bagian bawah membentuk suatu kantung buntu yang terpisah ya, yang tertentu dari ujung rektum berakhir pada suatu kantong yang buntu juga. Untuk yang nah ini kelainan bentuk ya dikelompokkan menjadi ini ada bentuk anorektum yang kelainan letak rendah. Kalau kita garis ya levator, muskulus levator ini di atas letak, di bawah letak rendah, kemudian tengah dan letak tinggi supra levator ya. Jadi kalau dia buntu di atas ininya di atas ini muskulus levatornya dia di atas berarti tipe yang letak tinggi supra levator. Kalau yang rendah di bawah itu supra, di bawah infra levator. Ini kita lihat ya pada perempuan dia buntu ya. Di sini fistel pada anus ya. Di sini dia ada kolonnya tapi dia sampai harus stenosis dia bermuara ke fistel di kulit di sekitar perineum. Sedangkan ini ke uretra ya. Ini tidak sampai ke kulit tapi dia masuk ke uretra.
Kemudian ini juga ya, ini cuma sudah ada tapi dilapis oleh membran. Ya, sudah ada bentuknya, bentuk anusnya tapi tidak tembus, tapi ada membran yang halangi. Sedangkan pada perempuan ya bisa ke kulit sekitar perineum, fistelnya, ini ke vagina ya, rektovaginal, ini tadi vestibular sama ya, rekto, kloaka yang masuk ke uterus. Jadi fistelnya tidak ada lubang ke bawah, tapi dia bermuara ke vagina, ada yang ke uterus, ya, ada yang ke kulit. Diagnosis, ya berdasarkan anamnesis jelas ya, pemeriksaan fisik ini sudah jelas ya. Anamnesis, kembung 4-8 jam setelah lahir, tidak BAB, kemudian bayi muntah-muntah. Pada pemeriksaan fisik, ya, pada saat anak lahir biasanya kita ukur termometer suhunya, nah tidak kita dapatkan lubang anusnya ya pada bayi lahir. Palpasi dengan jari kelingking, ada sphincter, ada kontraksi kah atau tidak. Di sini kita bisa lihat pembesaran abdomen, distensi, kulit abdomen menonjol ya. Saya pembesaran menunjang dengan ini tadi infetogram ya, infetogram dengan posisi ini chest position ya. Kita ukur dari kulitnya ya, kalau di bawah 1 cm berarti letak rendah, kalau di atas itu letak tinggi ya. Dari udara yang paling rendah, ini ada udara di sini, kira-kira berapa senti, letak tinggi atau rendah ya. Kalau di atas 1 cm, kemungkinan dia fistelnya ada di uretra pada laki-laki ya. Kalau dia rendah, kemungkinan bisa membran saja yang menghalangi, ada stenosis atau segala macam ya. Jadi kita lihat udara paling rendah, kemudian kita ukur berapa jarak dari kulit. Yang banding ya, Hirschsprung ya, ini perut kembung, tapi Hirschsprung itu dia punya lubang anus, ya jelas ya, ada lubang anus karena atresia itu pasti tidak ada lubang anusnya, ya. Atau meconium plak syndrome itu ya meconium yang mengeras, tapi jelas di sini juga ada anusnya, ya. Ini yang didedahkan karena perut kembungnya, ya. Kembung muntah-muntah, ya. Ini juga, ya. Tapi kalau pemeriksaan fisik dapatkan lubang anus ada. Ya. Penata laksanaannya pada penderita-penderita yang datang dengan perut kembung yang kita curiga atresianya, kita diagnosis sebagai atresianya, kita stop intake oral ya, stop. Kemudian kita pasang NGT, nasogastric tube untuk dekompresi ya, bukan untuk makanan tapi ini untuk dekompresi. Jadi dia keluar lewat NGT tekanannya ya. Kemudian kita memberikan antibiotik dan dilakukan operasi ya. Teknik operasinya ya, posterior PSARP itu posterior sagittal ya, posterior sagittal anorektoplasti ya. Jadi saya secara sagittal kita tarik gurus laris insisi sampai ke bawah ya, sampai ke depan daripada anus ya. Kita buka, kita tarik ya. Teknik operasinya ya. Ingat saja untuk tekniknya saja ya, kita lihat posterior sagittal anorektoplasti. Komplikasi atau konstipasi biasanya kematian, ileus obstruksi jelas ya, infeksi saluran cerna ya. Ini kalau ada fistel di saluran kencing. Ini kalau ada infeksi, ada fistel yang bermuara ke saluran uretra ya, pasti kemungkinan infeksi ya. Itu juga pada perempuan ya, bisa vagina, bisa infeksi kandungnya, uterusnya ya, terjadi infeksi. Jadi prognosis tergantung dari fungsi klinisnya. Dia datang masuk dengan perut kembung, kita lihat apakah dia letak rendah atau tak tinggi. Kalau dia 1 cm, kemungkinan proporsinya lebih jelek dibandingkan kalau dia pada pemeriksaan fotoinfetogramnya itu di bawah 1 cm.
Jadi kemungkinan prognosis lebih baik. Ya. ATDS letak tinggi masalah mengontrol fungsi saluran cerna, yang dia vakasinya ya, ini yang susah. Ya. Kalau dia letak rendah, mempunyai kontrol yang baik. Oke, jadi atresia ini selesai ya. Kita lanjut saja langsung ke apa? Kelainan-kelainan pada anus. Hmm, ya kelihatan ya. Sabi dok, kelihatan. Sudah jelas ya kelihatan. Oke. Kita lanjut, langsung lanjut saja ya. Jadi yang kita bahas semua kelainan-kelainan di sekitar anus. Misalnya ada abses perianal, ada fisura, ada abses, fistel, perianal, ya, prolaps, ya, semua, ya. Hemoroid juga, kemarin kita sudah bahas, kita ulang saja lagi. Jadi kalau yang pada sekitar anus, kita lakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan proktologi, ya, semua masuk anamnesis, pemeriksaan fisik, ya. Kita inspeksi pada pemeriksaan fisik, kita cuma infeksi, ada benjolan kah, apakah ada hematom, apakah ada udem, ada fisura, ada fistel, apakah ada sinus, ya, apakah ada prolap, ada sekintak, tanda radang, sekret, atau bekas yang lain-lain. Pokoknya apa yang kita lihat, kita laporkan. Ya. Kemudian palpasi. Kita palpasi sekitar anus, kemudian kita lakukan celok dubur. Ya. Rectal to say, ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang, laboratorium, kemudian kita pemeriksaan anuskopi atau sigmoidoskopi, colon loop, ESG, dan lain-lain. Ya, itu untuk pemeriksaan penunjangnya. Jadi anatomi, jadi analis berasal dari tadi Procterium sudah. Panjangnya kita anus itu cuma sekitar 3 cm ya, 3 cm itu anus. Membentuk sudut ke dorsal dengan rektum ya. Batas atas anus itu ada garis mukokotan, linea pectinanya atau sebetulnya linea dentata ya. Di anus ada kripta ya, muara dan muara kelenjar. Kolumna ya, lipatan longitudinal mukosa di atas linea dentata atau garis Hilton. Ya. Ini muara kelenjar di situ ya. Perdarahan tadi sudah kita bahas di hemoroid ya. Perdarahan di anal itu ada hemoroid superior, cabang dari langsung mesenterica inferior, sedangkan media, arteri hemoroid media, cabang dari ileaca interna, sedangkan hemoroid inferior, cabang dari arteri pudendina interna. Kemudian plexus yang ada di situ disebut plexus hemoroid interna kalau dibentuk oleh arteri hemoroid superior dan medial. Kemudian yang hemoroid externa dibentuk oleh arteri hemoroid inferior. Perdarahan vena, ya, vena kalau plexus dari interna masuk ke superior, hemoroid superior, ke sigmoid masuk ke mesenterica inferior. Kalau yang plexus hemoroid externa, hemoroid inferior, medenda, kemudian vena iliaca interna, ya. Sudah bahas kemarin ya dengan hemoroid. Aliran limf, ya, koinguinal,
rata-rata, kemudian kelenjar getah bening iliaka. Kalau di atas linea itu masuk ke mesenterika inferior. Serapannya ya, ada simpatis dan parasimpatis ya di kolumna vertebral ya. Nah, kita bahas satu pruritus ani ya. Pruritus ani adalah masalah umum yang sering ditemukan ya karena gatal di sekitar daerah anal ya. Banyak penyebabnya ya. Kalau ada daerah sering menggaruk gatal sekitar anal itu kemungkinan penyebabnya kalau di bagian bedah kemungkinan ada hemoroidnya, apakah ada fisura kah, fistel kah, atau prolaps, atau adakah tumor ya, kondiloma, atau pada infeksi kriptis ya. Kemudian ada gangguan sphincter yang lain, itu bagian bedah ya. Kalau yang non bedah, maaf sebentar ya. Oke, tadi mana yang non bedah, idiopatik, ya kenapa psikis ya, sistemik, DM, ya, itrus, diare, ya, itu menyebabkan pruritus ani. Lokal, hygiene yang buruk, ya, dermatitis, ya, cacing juga bisa, ya, yang menyebabkan psoriasis, ya. Ya, maaf ya, tamu saya. Bentar. Ya, jadi non bedah penyebabnya tadi ada sampai di hygiene buruk, ya, dermatitis, ya, bisa menyebabkan pruritus. Jadi penata laksananya tergantung, ya, tergantung penyakit dasarnya. Ya. Nah, oke, hemoroid, ya, sudah kita bahas, kita ulang lagi. Nama lainnya wasir tadi, wasir, ambeien, pila, piles, ya. Tadi dilatasi berupa dilatasi satu atau lebih segmen vena dalam plexus hemodialis. Ya, tadi kemarin kita sudah bahas, ya, posisi primer jam 3, 7, dan 11. Ini lihat ya,
Ini di atas linea dentata ya, jadi plexus subdoralis superior, interna plexus subdoralis interna. Ya, ini keluar semua, ini sudah derajat 4 ya. Derajat 4 nggak bisa masuk lagi. Ini ya. Hemoroid interna, hemoroid eksterna ya. Hemoroid interna di atas plexus subdoralis superior ya, di atas linea dentata ya. Permukaannya ditutupi oleh mukosa. Jadi kalau ada prolaps dari hemoroid, kita lihat apakah dilapisi oleh mukosa atau kulit sebagian ya. Kalau mukosa berarti kemungkinan dia adalah hemoroid interna ya. Ini plexus subdoralis superior ya. Klasifikasinya tidak ada 4 kemarin ya, tidak ada prolaps tapi pendarahan pada saat BAB. Kemudian grade 2 menonjol ada prolaps masuk dengan spontan ya. Ketiga menonjol ada prolaps, reposisi dapat dilakukan secara manual, kita dorong ya. Sedangkan yang grade 4 itu sudah inkarserasi, dia prolaps tidak bisa masuk lagi. Eksterna jadi dari plexus subdoralis inferior ya, di bawah linea dentata. Itu permukaannya ditutupi oleh kulit ya. Jadi hemoroid eksterna kita bandingkan bedakan dengan interna. Kalau interna dilapisi oleh mukosa ya, sedangkan pada hemoroid eksterna ada bagian dilapisi oleh kulit ya. Kadang ada trombosis ya, yang warna kebiru-biruan dan juga skin tag ya. Sebabnya sudah jelaskan kemarin ya, ada herediter, anatomi, mekanisme, ya kita udah pekerjaan ya. Semua ya sudah kita bahas. Ada mesisnya, ada BAB darah, darah segar ya, karena berasal dari arteri ya, arteri hemorrhagis ya, plexusnya. Jadi warnanya darah segar, bukan warna hitam vena, tapi darah segar bercampur feses ya. Rasa tidak enak saat defekasi, tidak puas sesudah defekasi ya, anemi karena perdarahan terus, adanya prolaps, benjolan keluar, kemudian benjolan itu mengiritasi kulit sekitarnya, akhirnya terjadi pruritus, gatal ya. Nyeri biasanya hemoroid eksterna dengan trombosis. Jadi kalau hemoroid itu sebenarnya interna tidak nyeri ya, cuma tidak enak saja ya. Kalau hemoroid interna, benjolan keluar dari anus, corot dubur, benjolan tidak teraba ya. Kalau teraba benjolan, berarti itu kalau pembuluh darah itu kita tidak raba. Kalau kita RT, benjolan kita tidak raba. Karena itu pembesaran pembuluh darah, jadi cuma menonjol saja dan kenyal ya. Kan kalau massa tumor itu keras, jadi kita tidak bilang bahwa corot dubur tidak ditemukan massa tumor ya pada pemeriksaan. Kalau eksterna, benjolan ditutupi kulit, benjolan warna kebiruan atau kalau ada trombosis ya, ada kebiruan, trombosis. Diagnosis seperti biasa, anamnesis, pemeriksaan fisik, ya, anuskopi, penunjang, ya, banding, tumor, polip, karsinoma, kolorektal, ya, pada radang, kolitis ulcerosa, karena ini semua terjadi perdarahan, ya, bandingnya. Komplikasi, trombosis, ya, nyeri, ya, infeksi, bisa fistel, emboli, ya, ulcerasi, perdarahan, skin tag. Ya. Kalau akhirnya bisa terjadi skin tag pada pinggir anus. Penata tadi sudah kemarin juga sudah ya untuk grade 1 dan 2 gitu konservatif saja, nasihatnya banyak serat ya. Kemudian pencahar ya untuk melancarkan buang air besar supaya transit time fesesnya di usus itu tidak terlalu lama ya. Sehingga tidak terlalu fesesnya tidak terjadi fekalit ya, jadi tidak keras ya. Ya lembek. Jadi tidak perlu pada saat BAB orang tidak perlu medan. Ya. Kemudian kita beri antibiotik, analgetik, ya,
kompres, rendam duduk dengan cairan hangat. Ini ya, obat ya. Operasi banyak ya, ada elastis, rubber, band ligation, skleroterapi, ya banyak sekali ya. Tapi drugnya sebenarnya hemoroidektomi. Tapi kalau hemoroidektomi itu biasanya kita nyeri sekali pada saat setelah pasca operasinya. Nah, hemoroidektomi indikasi operasi itu grade 3 dan 4 ya. Kalau grade 1 dari 2 kita masih dengan diet ya. Ada trombus nyeri hebat, keluhan nahun, pendarahan berulang ya indikasinya. Ada penyakit anorektal lain. Eksis hemoroid bisa dengan tajam, bisa dengan kauter, bisa dengan laser. Ya, teknik operasi ya dibaca saja. Komplikasi pasca operasi, perdarahan, nyeri, ya, retensi urin, ya retensi karena kalau dia kontraksi, dia nyeri, jadi dia selalu tahan kontraksinya, jadi akhirnya urin terjadi retensi. Oke, kita lanjut ke fisura ani ya. Anal fisur ya, fisura in ano atau anal ulcer namanya. Luka epitel yang sejajar sumbu anus. Jadi mulai dari linea dentata sampai ke tepi anus. Jadi mulai dentata sampai ke tepi anus ya. Itu ada alur fisura, celah. Ya. Sangat nyeri akibat daripada spasme dari sphincter. Paling banyak di tengah bagian posterior. Jadi di bagian bawah jam 6 paling banyak ya. 90% itu di jam 6 posterior itu. Fisura aninya ya. Paling banyak di jam 6. Kelainan kronis ya dengan exacerbasi. Ya, kalau yang sudah lama, kemudian dia menjadi exacerbasi, ya akut. Ya, tiba-tiba dia ada radang apa segala macam, nyeri, ya sering kambuh. Nah, ini tadi saya bilang sekitar jam 6 ini ya ada fisura ani ini nyeri sekali ya. Penyebabnya tidak jelas, idiopatik, faktor kausal penyebabnya, faktor-faktor yang eksposisinya, iritasi akibat diare yang kronik, feses yang keras, cedera pada saat partus, ya, trauma, darah asing setelah hemoroidektomi, ya, pemakaian laksan kalau dari bawah selalu pemakaian laksan, penyebab-penyebab bisa terjadi fisura. Gambaran klinik ya konstipasi, feses keras, pada saat defekasi terasa nyeri, darah segar tidak bercampur dengan feses berupa satu garis ya. Kadang darah keluar ya dari situ dari fisuranya. Karena gesekan dari feses yang keras. Ya. Jadi fesesnya keluar dulu, baru darah netes. Ya. Pemeriksaan fisis, inspeksi ada triasnya, fisura ani ya. Ada skin tag, ya. Ada umbai skin tag, ada umbai kulit di daerah anus, hati-hati, kemungkinan ada fisura, ulkus atau dari pembesaran papil-papil sekitar anus. Ya. Ada triasnya, ada skin tag, umbai kulit kah, atau fisura, ada ulkus sekitar situ, kemudian ada pembesaran papil dari papila. Colok dubur sering ada spasme sphincter, derajat irigasi ya stenosis. Kadang ya kita ngeri ya spasme dia lalu menghindar kalau kita mau periksa ya. Diagnosisnya ya tadi saya bilang anamnesis, pemeriksaan fisis ya yang jelas alonoskopi, protoskopi ya baik dilihat. Jadi kelainan-kelainan pada anus itu hampir sama semua ya. Ada darah, ada nyeri, ada apa susah buang air besar, ya, kemudian feses keras, ya. Tapi yang jelas kalau kita lihat dengan alonoskopi bisa kita lihat jelas langsung. Diagnosis banding, ya, kemudian ada
keganasan pada anus, ya, TB, atau kadang pada rektum, ya, protitis. Penata laksanaan dan konservatif, selalu diet kaya serat, minum cukup banyak, ya. Ini kemudian kita laksansia, kita kasih untuk melunakkan feses. Kita bisa kasih salve topikal untuk mengurangi nyerinya, ya. Rendam duduk, ya. Air hangat sabun, ya. Pembedahannya, ya, nah dilatasi, kita memperbesar, ya, karena itu nyeri kontraksi itu, lalu kita besar dengan kita perbesar, dilatasi dia punya anus. Dengan teknik ini, ya, teknik-tekniknya dibaca saja, yang penting tahu saja ini, ya. Indikasinya untuk tindakan pembedahan adalah perdarahan yang terus-menerus, nyeri yang hebat, ya, kalau kita gagal dalam pemberian konservatif. Oke, kita bahas lagi abses anorektal, ya. Abses anorektal pendahuluan itu infeksi bakteri di ruang parektal, ya, sekitar anus dan rektal, sekitar anorektal. Infeksi campuran berasal dari kuman E. coli, Proteus vulgaris, Streptococcus, Staphylococcus, ya, semua, ya. Ada kuman-kuman juga anaerob. Lebih sering pada pria. Ya, abses di daerah perianal, ya, muskulus, ya, ada pembagian nanti, ya, kita lihat. Penyebabnya, ya, paling sering adalah infeksi di kripta-kripta, jadi ada kelenjar-kelenjar kripta situ terjadi infeksi, ya. Hygiene yang jelek bisa terjadi infeksi, abses superficial, infeksi kulit bisa penyebabnya, dia masuk ke dalam, abses profunda, misalnya karena Crohn disease, kelainan colitis yang colitis ulcerosa, kalau Crohn disease itu kelainan usus, ya, radang usus yang menahun, sama dengan colitis, tapi Crohn disease itu biasanya di dalam. Kalau colitis ulcerosa lebih permukaan. Ya. Crohn disease juga itu bisa sampai di usus halus, kalau colitis ya usus besar saja. Ini tadi absesnya pembagiannya, ya, ada di perianal, abses di sekitar intersphincter, ada ischiorektal, nanti kita lihat gambarnya. Gambaran klinik nyeri di sekitar anus atau kolit perineal, gejala sistemik, ya, karena abses biasanya ada demam, ya. Tidak ada gangguan defekasi tapi nyeri, ya. Nyeri pada saat defekasi, kemudian nyeri perut bagian bawah. Kemudian fisik, perianal, bengkak, indurasi, kita bisa indurasi, ada fluktuasi, ya, itu kemerahan, ya, tanda-tanda radang, ada bengkak, ada merah, ada nyeri, ya, tanda-tanda radang. Ada profunda, kita colok dubur, ya, kita RT, nyeri sekitar daerah yang kita, ya, dimana kita bisa, dimana letak abses didapatkan, di situ daerahnya yang nyeri, ya. Ya, tetap anamnesis, tomosisis, penunjang, ya, laboratorium, selalu endoskopi untuk lebih jelasnya, ya. Suasananya ke lateral, bisa juga ke bawah. Bisa setelah ini kemungkinan bisa terjadi pembentukan fistel, ya. Kalau sudah terjadi fistel, penyembuhan agak lama. Pelaksanaan tetap konservatif, rendam dulu air hangat sabunnya, analgetik, kemudian memberikan antibiotik. Pembedahan cuma cukup di insisi dan dikeluarkan dia punya nanah, ya. Itu ada abses di sekitar anus, ya, insisi saja supaya absesnya keluar, dia tidak kemana-mana, ya, tidak ke lateral atau dia tidak bikin fistel, ya, nah, ya. Oke, setelah abses kita, ya, lanjut ke fistel perianal. Nama lain fistel perianal, fistel rektal, fistula in anus.
Saluran abnormal dengan muara interna di dalam ani dan muara eksterna di area para anal. Jadi ada muara internanya itu di anus, di dalam kanalis ani, dan dia keluar ke kulit di sekitar perianal. Jadi ada saluran penghubung ya, itu namanya fistel. Ada bagian dalam dan ada muara bagian dalam dan ada muara di luar. Muara di dalam itu fistelnya ada di kanalis ani, sedangkan di luar di sekitar kulit, sekitar anus ya. Ya, ini fistelnya ya, yang tidak kelihatan ini sekitar anus ya ini. Bagiannya intersphincter ada tunas ada transsphincter, suprasphincter, dan extrasphincter. Ada gambar ini. Ya. Hukum korsal, muara eksterna di antara garis imaginer. Jadi kalau di depan, kalau di sekitar dekat perineum, itu biasanya anterior ya. Kalau muara eksterna posterior di belakang, jadi bisa menuju garis tengah posterior kanalis ya. Muara eksterna di anterior garis imaginer lebih dari 3 cm dari anus dan fistel akan melengkung. Ya. Misalnya kalau di anterior, kalau lebih dari 3 cm biasanya sudah melengkung cabang-cabang. Cuma fistel bukan cuma satu cabang, tapi dia membentuk cabang. Sebabnya, ya tadi saya bilang abses anorektal, ya komplikasi dari abses anorektal adalah fistel. Sebab lain misalkan tuberkulosis, actinocosis, Crohn, ya, dan asal dari anus atau rektum. Ya, anamnesisnya riwayat abses, keluar nanah lendir, darah, ya, perasaan tidak enak di anus, gatal, gejala semut aladin. Ingat, kalau pasien dengan fistel ada luka di daerah sekitar anus, dan kita tanya, biasanya sudah bertahun, sudah lama ya, sudah berulang, sudah setahun, nah itu biasanya fistel. Ya, jarang fistel itu sudah baru satu minggu tidak ya. Kadang dia datang dia sudah setahun ya biasanya ya. Setahun dia berobat tidak sembuh-sembuh, ternyata fistel ada saluran menghubungkan kanalis anis sama kulit di luar ya. Muara eksternnya misalnya kemerahan, ada pus, kita lihat ya. Tekan, kedua kadang ada pus keluar. Kalau pada rectal tusse, kalau kita raba dari situ, seperti ada tali ya menghubungkan, padahal itu saluran fistelnya ya. Kalau di muara internanya di daerah kanalis ada cikungan keras atau tonjolan jaringan pada dinding. Pemeriksaan ya sama ya, tadi ya pemeriksaan analisis laboratorium, histerografi, anuskopi, ya, sama dengan pemeriksaan anus. Ya, sebanding, ya, ini ada sinus, hidrinitis, ya, fistel proctitis, ya, semacam-macam fistel. Ya. Mudahan fistelektomi kita angkat saja fistelnya atau kita buat angkat, kita tidak tutup ya. Kita buat saja, kita angkat baru selesai ya. Kita belah saja sudah. Kalau ini fistelektomi kita angkat semua salurannya. Kambuhannya sering ya. Jangan kalau orang fistel jangan janjikan pasiennya untuk sembuh 100%, tapi kemungkinan dia kambuh. Ya kambuh 50%, ini banyak. 50% jadi 50-50. Ya. Operasi yang tidak memadai, muara interpremen tidak diangkat, adanya kolateral yang tidak diketahui, ya ini kesalahan diagnosis, perawatan pasal tidak adekuat. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke prolapsekti, ya. Prolapsekti. Nama lain prosidentia, ya. Jadi bukan beda dengan hemoroid. Hemoroid adalah plexus hemorrhagicis yang keluar, tapi ini yang prolapsekti rektum yang keluar ke anus, ya. Rektum yang keluar, ya. Keluarnya seluruh ketebalan dinding rektum melalui anus. Usia orang tua biasanya karena kelemahan dinding, otot-otot sekitar jaringan ikat sekitar anus, nah, akhirnya
eh, terjadi prolaps. Kadang pada anak-anak itu adalah kelainan kongenital, jadi tidak terbentuk otot-otot yang lebih kuat pada anak. Nah ini jelas ya, yang keluar adalah rektum. Rektum yang keluar ke anus, bukan hemoroid ini ya. Kalau hemoroid itu kan pembuluh darahnya, prolapsnya itu adalah misalkan pembuluh darah. Kalau ini prolaps rekti. Dasar terjadinya sama dengan invaginasi ya, institusi kolon ya, tapi di anus, di rektum yang keluar. Ya. Ada anak kemudian kuat saat defekasi karena ada organ ya, sama dengan orang tua ya, kurangnya tadi daya tahan penunjang rektum, tinggian tekanan intraabdominal ya, batuk lama, kemudian saat buang air besar, ini semua peninggian tekanan intraabdominal. Gambaran klinik, nyeri, rasa tidak enak saat defekasi, panggul terasa penuh, sama ya, semua hampir sama, ini selalu ingin defekasi, ada lendir, ada darah, diare, ya hampir sama semua tindakannya ya. Yang menentukan biasanya pada kegagalan pada anus adalah pada pemeriksaan fisik kita ya, inspeksi, kita palpasi, dan pemeriksaan penunjang. Tapi kalau untuk prolaps rekti jelas ya, rektum yang keluar dari anus ke anus, lewat anus. Dan fisis penonjolan rektum dengan lipatan mukosa yang konsentrik ya, melingkar ya. Kalau anu dia longitudinal bedanya. Kalau rektum itu mukosanya konsentrik. Masa dapat reposisi bisa didorong masuk, tapi biasanya susah, biasanya diberi jadi inkaserasi ya, ulkus mukosa dengan pendarahan tanpa posisi anus tidak ada versi, colok bubur pinggir anus lalu terus pintu rumahnya ya, ada pembesaran pembesaran Indonesia sama ya, yang lain ya, yang banding poliprekti ya. Kalau poliprekti ada tangkainya, bukan kalau rektum semua yang keluar. Kalau polip ya sebagian ya, ortopi, prolap mukosa, hemoroid ya, bukan rektum yang keluar. Ini bedanya ya, interna dengan prolaps ya, ini konsentrik, ini radier, anus diversi normal ya. Pinggir anus tidak beraturan, pinggir anus beratur ya. Bedanya dengan hemoroid. Nah, itu juga pada anak-anak diet berserat, kasih obat-obat laksansia ya, posisi manual, bokong dirapatkan ya supaya tidak keluar. Kebedahan ya, banyak pendekatan, misalnya perineal, bisa melalui abdominal ya. Yang penting tekniknya saja ya, rektopeksi, otomi, tidak bisa reseksi anterior, ya, ada perineal rektosidoskopi ya. Penting tahu teknik-teknik operasinya ya. Nah, kemudian lagi ada inkontinensia feces ya. Akibat hilangnya fungsi kontrol defekasi. Jadi dia buang air, diare terus ya. Karena kelemahan dari otot-otot sphincter ya. Tidak ada penyebabnya neurogenik ya, atau tidak ada fungsi sphincternya. Kemudian refleks. Penyebabnya karena trauma juga, akan alat-alat iatrogenik ya. Sphincter rusak ya, akhirnya sphincter tidak berfungsi, akhirnya terjadi inkontinensi. Bisa karena hemoroid, bisa karena apa namanya tadi, prolaps rekti. Anamnesis tidak dapat mengendalikan defekasi ya, dia langsung keluar saja ya, kotor, kan dalam selalu kotor. Fisis ada riwayat trauma kah, operasi sebelumnya, hilangnya tonus sphincter, jadi longgar sekali ya. Sama dengan yang lain ya, pemeriksanya anamnesis, pemeriksaan fisis ya. Konservatif juga kurang serat antikolinergik ya, supaya dia prosesnya keras dan supaya dia ini beda ya.
Supaya Afamen tiap hari untuk melatih sphincter. Ya. Kalau trauma baru ya kita repair, susah sekali ya. Posisi jarang kasusnya. Ya. Baca saja teknik-tekniknya ya. Nah, stenosis. Beda dengan atresia nih. Kalau stenosis ada anus tapi lubangnya kecil ya. Kecilnya kena lubang kecil. Atresia tidak ada sama sekali ya. Ini stenosis ya ada saluran di anus tapi kecil ya. Misalnya pada pasca operasi hemoroidektomi yang radikal kita angkat semua sekelilingnya terjadi penyempitan dari anus ya. Spasme, penggunaan laksansi yang lama ya, penggunaan laksansi yang lama itu kadang melatih kontraksi daripada sekitar anus akhirnya menyebabkan stenosis. Ini ya, ini stenosisnya ya. Gambaran klinik gak sulit buang air besar, feses kecil, bentuk pita, ya kadang harus dikeluarkan secara manual, ya. Jelas ya, yang stenosis. Makanan berserat, ya ini mudah-mudahan kita beri perluas dilatasi ya, enterektomi, anoplastik, ya, untuk memperluas anusnya. Impaksi feses ya, perkataannya feses. Ya, orang tua dengan aktivitas kurang ya disertai konstipasi ya, ya karena impaksi, fesesnya keras, ya, orang tua jarang bergerak, jarang mobilisasi ya. Ini ya, feses keras seperti batu, ya tertahan di rektum, nggak bisa keluar ya impaksi. Ada diare karena feses cair itu dapat lewat di samping-samping feses yang keras ya. Bukan keras, feses ada yang lewat yang cair itu lewat yang ya, sela-sela yang konservatif kita beri laksansi oral ya, evakuasi dengan digital ya, kita korek dengan jari ya, evakuasi. Oke, kita lanjut terus dengan tumor ganas ya, sudah kita kemarin sudah kita pelajari karsinoma kolon ya, tapi ini sekitar anus ya. Sekitar anus banyak juga kelainan-kelainan keganasan di anus ya. Misalnya squamous cell carcinoma ya, kulit ini ya, basaliom, melanoma, adenokarsinoma itu masuk di daerah ganas. Tapi kalau daerah-daerah luas sekitar anus ini jenis-jenis tumornya. Ini saya karsinoma epidermoid di sekitar dentata ya. Jadi kita tahu bahwa ada kelainan-kelainan keganasan di sekitar anus juga ya. Oke, teruskan saja. Basaliom ya, sama di kulit luar juga ya sama ya. Yang tahu ada melanoma maligna sekitar anus. Oke, saya kira bahan saya ya, apa namanya, kelainan-kelainan sekitar anus dan atresia pada hari ini ya saya kira cukup ya. Ada yang mau bertanya, silahkan dari kedua materi tadi ya. Ini saya terakhir mengajar ini ya, bahan saya ya, ke kelas. Iya dok. Ya. Kapan rencana itu anunya, ujiannya? Tapi dok, minggu depan dok. Minggu depan sudah ujian. Hari apa? Saya coba cek dulu dok.
Tapi dok, ternyata 2 minggu kemudian dok, tanggal 26 hari Senin. 26 ya, iya. Jadi anak-anakku, jadi nanti buku pegangannya ada buku ajar bedah ya, sudah punya semua ya. Tapi ya dok, Ajar bedah dari Jibin Dewyong ya. Tuh, buku ajar bedah yang warna merah itu ya. Sebagai tapi dasar dok, saja ya. Itu pegangan untuk bedah ya. Jadi walaupun di blok ini kan sistem blok, jadi kan blok-blok lain juga kalau masalah bedah ya ada di sekitar situ semua ya. Tolong beli saja ya Samsu Hidayat dengan Windoyong itu ajar bedahnya ya. Itu saja pegangan untuk mahasiswa. Kalau bisa beli juga Sabiston ya, untuk baca-baca Sabiston, Swartz ya, untuk kita pakai seterusnya ya. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Nanti soal-soalnya nanti ya ini bisa kasih keluar lihat yang di slide saja ya. Apa yang di slide itu saja yang atau berapa soal nggak tahu ya. Untuk saya berapa soal nanti, tapi yang keluar nanti dari slide-slide ini saja yang saya. Oke, kalau memang tidak ada ya kira cukup sekian ya. Nah, bahan saya sudah habis, ya, mudah-mudahan bahan saya dibaca saja ya, sebagai patokannya. Nanti baca buku ajar bedah ya, lebih jelas untuk lebih apa ya. Oke, saya kira kalau memang sudah tidak ada lagi saya tutup ya kuliah saya. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tapi dok, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, terima kasih banyak dok. Oke, Jinif ya. Tapi dok.